Oke, kita sudah menambahkan beberapa komponen input baru di dalam form input kita. Pada kesempatan ini kita akan menambahkan kode untuk memproses input baru tersebut. Ya, pertama-tama kalau kita lihat di sini adalah kita mengharapkan ketika kewarganegaraan WNI nomor KTP baru aktif. Ketika ini tidak dipilih WNI-nya, maka nomor KTP dan text field-nya menjadi disabled sehingga user tidak perlu menambahkan nilai untuk KTP ini, karena untuk non WNI tentunya tidak perlu nomor KTP. Untuk itu pada di sini kita nonaktifkan secara default nomor KTP ini pada propertiesnya di bagian other properties enabled kita nonaktifkan. Kemudian juga sama pada text fieldnya juga pada other properties kita hilangkan centang pada enable-nya sehingga ini menjadi disable. Dan kita tambahkan event listener pada di sini, yaitu ketika ini di select berarti state atau kondisinya berubah, yang sebelumnya tidak di select menjadi di select. Oleh karena itu kita memilih pada event di sini pada change, yaitu perubahan state change, yaitu perubahan kondisi. Ini kita tambahkan sehingga ketika ini dicentang atau tidak akan terjadi event perubahan status. Di sini kita akan mengecek apakah WNI dicek atau tidak. If checkbox, ya kita J checkbox 1. Sepertinya ini perlu kita ubah namanya dulu untuk checkboxnya. Di sini masih J checkbox 1, kita ganti variabel namanya, change variabel nama checkbox WNI. Oke, kita kembali pada kode tadi. Maka di sini kita ganti checkbox WNI. Kita cek apakah dipilih atau tidak dengan metode is selected. Maka jika terpilih, jika sebelumnya selected, maka ya ini J label 6. Ya, pada desain ini kita ubah namanya saja biar lebih label KTP. Ya, kembali kepada source tadi kita ganti. Jadi kalau checkbox WNI diklik, maka label KTP enable menjadi true, dan juga text field KTP juga set enable true. Else jika tidak, ini jadi kalau seandainya user setelah centang kemudian memutuskan tidak, maka ini menjadi nonaktif lagi. Label KTP set enable false. Dan text field KTP set enable false. Ya, kita cek dulu. Oke, di sini kita cek. Ya, begitu ini WNI diaktifkan, maka nomor KTP menjadi aktif.
Selanjutnya kita menambahkan kode pada form input object untuk memasukkan data-data yang kita inputkan di sini ke dalam objek yang dalam form input data-data baru. Kita akan menambahkan string baru di sini untuk pendidikan, private string pendidikan. Kita tambahkan str untuk lebih jelas kalau ini adalah tipe datanya string, kemudian private. Nah, untuk WNI karena ini adalah dua state kondisi, maka kita buat menjadi boolean bool WNI ya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah tipe datanya adalah boolean dan merupakan menunjukkan WNI atau tidak. Kemudian private string strktp, kemudian juga private string str jenis kelamin. Baik, kita sudah menambahkan data itu, dan kalau kita lihat di sebelah pada navigator, secara otomatis oleh Lombok ditambahkan get dan set yang dibutuhkan. Ini set pekerjaan, set jenis kelamin, set str KTP, demikian juga untuk get-nya. Get str pendidikan, get str KTP. Dan kalau kita lihat pada konstruktornya juga sekarang sudah bertambah dengan string str pendidikan, boolean boolean string str KTP, dan jenis kelamin. Jadi secara otomatis oleh Lombok dibuatkan konstruktornya diubah, kemudian get dan setternya juga ditambahkan, dan ini akan menghemat waktu kita di dalam menulis kode. Ya, langkah selanjutnya tentunya pada form panel lagi, kita balik pada form panel, yaitu pada ketika tombol OK ini dipencet, tentunya ada langkah tertentu, dan itu termasuk dalamnya mengambil data ke dalam objek kita. Dan di sini karena kita sebelumnya menggunakan konstruktor yang sebelumnya yang lama, tentunya ini kurang dan perlu kita tambahi. Ya, untuk pekerjaan berarti kita menggunakan combo CP combo pendidikan ini titik get selected item to string ya. Jadi kita langsung pakai to string, kemudian setelah itu kewarganegaraan tadi kita menggunakan checkbox WNI, is selected, kemudian nomor KTP, text field KTP, get text, dan lanjutkan jenis kelamin, radio. Kita di sini adalah button group jenis kelamin, get selection, kemudian get action command.
ya semuanya. Ya, kalau kita lihat kembali tadi bahwa untuk radio button sebagaimana saya sampaikan sebelumnya adalah diambil dari action command-nya. Oke, kemudian berarti sudah disimpan data ini, kemudian kita tampilkan pada mainframe. Ya, di sini ketika add form listener, form input perform, kemudian nama ini untuk mempersingkat saya komen di sini, saya tidak menggunakan ini lagi, tetapi menggunakan perintah yang lain. Ya, pada tetap teks panel kan kita menuliskan pada teks panel 1. Maaf. Happen text tetap kita menggunakan ini, tapi untuk mempersingkat kita tinggal menggunakan langsung input object to string saja, input object to string yang kita tuliskan di sini, dan tentunya kita tambahkan ganti baris di sini plus /n. Ya, dengan input object to string maka seluruh objeknya, seluruh file atau variabelnya akan dituliskan di sini sekaligus, jadi tidak perlu kita tuliskan satu per satu. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ya, sudah berjalan. Kita coba body, kemudian pekerjaan dosen, misalnya begitu, 18-16 tahun, kemudian pendidikan S2, kemudian WNI kita cek, KTP kita pakai 1234567 gitu, kemudian jenis kelamin pria. Oke, nah ini kalau kita menggunakan perintah input object to string, kemudian akan dituliskan semuanya di sini. Form input object, nama, budi santoso, pekerjaan, indeks kategori umur 18. Jadi semua data dimasukkan, pendidikan S2, bool, WNI true, STR KTP, S23 dan STR jenis kelamin pria. Baik, kita telah menambahkan beberapa komponen input baru dan menampilkannya pada mainframe. Pada input baru tersebut, komponen input baru tersebut kita telah membuat satu kondisi, yaitu ketika checkbox WNI diaktifkan, kemudian input untuk KTP aktif. Jika tidak, input KTP masih disable, karena untuk non WNI tentunya tidak perlu menginputkan KTP. Kita review sejenak apa yang sudah kita lakukan. Setelah kita tambahkan di sini, yaitu untuk membuat nomor KTP dan inputnya ini disable dan enable sesuai dengan checkbox ini, kita menambahkan event yaitu change state change. Ya, di sini state change, dan kita cek checkbox ini jika terselect, jika dipilih oleh user, maka labelnya set enable true dan juga text fieldnya set enable true. Kemudian juga berubah lagi, misalnya user merubah pilihan menjadi non selected, maka ini menjadi disabled, yaitu dengan set enable false dan set enable false pada text field KTP-nya. Kemudian kita menambahkan data tambahan baru tersebut, input baru tersebut pada form input object kita, ya ini. Nah, setelah itu kemudian kita menambahkan data pada mainframe, kita menggantinya. Ya, di sini kita sebenarnya bisa juga menuliskan ini dengan menuliskan datanya satu persatu sebagaimana langkah sebelumnya, nama, input object, get nama, get pekerjaan, get kategori umur juga bisa. Tapi untuk mempersingkat waktu, mempersingkat kita untuk menulis ini, saya hanya menggunakan penting input object to string, yang itu sudah secara langsung dalam to string itu dituliskan seluruh variabelnya dan nilainya. Pada kesempatan selanjutnya kita akan
melakukan pengecekan terhadap input, misalnya untuk nama tidak boleh kosong, akan dicek lebih dulu dan memberikan peringatan kepada user.